Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang produk kopi kemasan kapal api yang disusun oleh kelompok satu dengan nama anggota yang pertama Asih Wulandari 1975-1007, yang kedua Payas Kesario Marsono 1975-1020, dan yang ketiga saya sendiri Penny Permatasari 1975-1022. Di sini kami dari D3 Agribisnis 3A dan kami akan memenuhi mata kuliah Ekonomi Pertanian. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Produk kopi kemasan kapal api. Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Dua spesies pohon kopi yang dikenal secara umum yaitu kopi robusta dan kopi arabica. Pasar kopi bubuk instan di negara kita hingga kini masih dikuasai Kapal Api Group yang diproduksi oleh PT Santos Abadi Jaya. Perusahaan kopi bubuk yang tumbuh dari sebuah industri rumah tangga sederhana ini di Surabaya lebih dari 81 tahun silam pada tahun 1927. Itu kini menguasai mayoritas market share kopi bubuk domestik. Persaingan bisnis kopi di Indonesia cukup berat karena banyaknya pemain. Namun demikian, karena tingkat konsumsi kopi Indonesia masih rendah, peluang industri ini sangat menjanjikan. Nah, selanjutnya adalah fungsi pemasaran kopi kapal api. Yang pertama yaitu barang dapat dikenali oleh calon konsumen, meningkatkan target penjualan, menambah keuntungan, memperluas jaringan bisnis, dan mengetahui perilaku kompetitor atau biasa disebut sebagai pesaing. Oke, bisa dilihat ya gambar di samping itu adalah gambar produk kapal api yang sudah dipasarkan di berbagai macam daerah. Rencana pemasaran strategis kopi kapal api. Yang pertama, strategi Blue Ocean kapal api. Mereka menerapkan strategi Blue Ocean. Dengan strategi ini, kapal api membuat arena pertandingan baru berupa strategi pemasaran eksperiensial yang mengandalkan sisi emosional dengan tetap mempertahankan tiga prinsip utama, yaitu Operational Excellence and Cost Effectiveness, Innovation and Product Leadership, serta Consumer Engagement or Intimacy. Kapal api bertekad terus menguasai pasar kopi di Indonesia lebih dari 50%. Bahkan akan menjadikan kapal api sebagai merek global yang bisa bersaing di pasar luar negeri, sehingga menjadi salah satu merek lokal yang go global. Seperti saat ini, kapal api mengusung tema kampanye, yaitu Secangkir Semangat untuk Indonesia. Kampanye ini merupakan contoh eksekusi program kapal api yang mengusung konsep IMC. Agar bisnis selain kopi bisa sukses, kapal api pun melakukan hal yang sama, yaitu menjaga kualitas produk dan terus berinovasi. Yang kedua, strategi IMC kapal api. Tema strategi IMC kapal api yaitu Secangkir Semangat untuk Indonesia, berupa aktivitas above the line and below the line, distribusi serta social responsibility marketing, termasuk melalui media sosial yang sedang dipasar. Kapal api berupaya beradaptasi dengan perkembangan seperti hadirnya media sosial atau digital mobile. Semua itu dilakukan dengan berpijak pada tiga pilar bisnisnya, yaitu Operational Excellence and Cost Effectiveness, Innovation and Product Leadership, serta Consumer Engagement or Intimacy. Keputusan mengenai produk pasar. Kopi kapal api berawal dari tahun 1927 sebagai kopi dalam kemasan tanpa merek di Pasar Pabean, Surabaya. Dikarenakan mutu yang selalu terkendali, produk tersebut disambut secara antusias oleh pasar. Pada saat itu, pasar di Indonesia belum pernah mendapatkan pilihan kopi dengan kualitas sebaik kapal api. Ramuan istimewa kapal api menawarkan kualitas yang terbaik, rasa yang mantap, dan aroma yang memikat. Keputusan mengenai harga.
Dari segi harga, kapal api Grand Saset 25 gram harganya yaitu Rp900. Ini merupakan harga yang sangat terjangkau oleh masyarakat luas sehingga mampu bersaing dengan kompetitornya. Keputusan mengenai promosi. Spesialisasi produk yang ditawarkan merupakan kunci dan strategi PT Santos Jaya Abadi untuk membidik pasar sehingga tetap melekat dengan lidah konsumen. Kopi kapal api yang diklaim menggunakan 100% biji kopi pilihan dan tanpa campuran mampu mempertahankan konsumennya sejak awal berproduksi hingga sekarang. Hal itulah yang memicu rasa optimisme marketing manajer PT Santos Jaya Abadi, Sogiono, bahwa produk kopi tubruk yang diproduksi oleh perusahaannya mampu bersaing dengan produk lainnya. Slide ke-8, keputusan mengenai tempat distribusi atau place. Jalur distribusi yang digunakan oleh PT Santos Abadi Jaya untuk memasarkan kopi kapal api sampai ke warung dan supermarket untuk mempermudah konsumen mendapatkannya dan tersedia dalam jumlah yang besar. Siklus hidup dari produk kemasan kopi kapal api. Kemasan kopi kapal api menggunakan bahan melalize. Jika disandingkan, ada perbedaan warna yang sangat mencolok. Karakternya cenderung lebih mengkilap. Kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasaran untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk. Kemasan sachet ini diciptakan untuk tujuan melindungi produk dan membuat harga produk lebih terjangkau. Selain itu, pendistribusian produk juga lebih mudah bila dalam kemasan saset, dan siklus hidupnya dapat bertahan lama. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kopi kapal api berhasil dalam mengoptimalkan strategi marketing mix untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Inovasi produk tersebut dilakukan dengan diferensiasi produk dengan variasi rasa dan harga yang terjangkau konsumen. Konsumen diberi kemudahan untuk memperoleh produk di pasar dan tetap menjaga dan meningkatkan konsumen dengan menayangkan iklan maupun mengadakan kegiatan-kegiatan yang inovatif. Dan saran, kopi kapal api harus selalu memperhatikan kompetitor-kompetitor yang ada. Kopi kapal api harus tetap melakukan inovasi produk dan selalu menarik dan menjaga konsumen melalui promosinya. Sehingga jika ada ancaman dari produk kompetitor, kopi kapal api tetap dapat mempertahankan posisinya. Komunikasi pemasaran menjadi sangat penting karena masing-masing kompetitor akan terus melakukan inovasi, bahkan saling tiru-meniru dalam rangka menaikkan market share. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.